Assalamualaikum. Baik, kita lanjutkan. Break-nya cukup ya. Jadi kita break setiap 15, maksimal 20 menit. Oke. Ya, bahasan ini memang slide-nya nggak banyak dibanding yang sebelumnya, tapi banyaknya bercerita, makanya agak panjang ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu, teman-teman sejawat semua tidak ngantuk begitu mendengarkan saya ya. Nah, yang kedua ya, setelah kita bagaimana membimbing para senior, ini kita masuk ke bagaimana membimbing para junior. Kalau yang seumuran nggak perlu dibahas ya, saya kira itu jauh lebih clear ya. Nah, kalau yang di sini, di junior ini, isunya itu semakin junior, semakin update. Ya. Jadi kita kudet, kurang update dibanding para junior. Ya. Kalau yang senior kan semakin senior, semakin ahli, sehingga kita kesannya tidak seahli beliau-beliau ya, meskipun kita punya bidang sendiri ya, bidang sendiri-sendiri. Kalau yang senior itu banyak misalnya di sisi aspek medisnya, kita di manajemen. Karena kalau kita bicara pengelolaan rumah sakit, ini sedikit OOT sedikit ya. Jadi kalau bicara pengelolaan rumah sakit itu kan komponen intinya ada dua ya, pengelolaan, yaitu manajemen dan aspek pelayanan mediknya. Pelayanan medik itu di sekitar pelayanan medik itu ada macam-macam lah gitu ya. Nah, jadi ya ini kita kuatkan nih dua hal ini. Ya. Senior itu banyaknya di katakanlah di pelayanan mediknya gitu ya. Nah, oke, sekarang kita ke sini. Jadi semakin junior, semakin update. Kesannya kita kudet gitu dibanding mereka. Nah, bagaimana cara membimbing para junior ini? Mirip dengan para senior tadi, ya kita ada 4 hal, ya ini yang perlu kita lakukan, gitu, ketika bicara membimbing para junior. Ya. Kita mungkin sering dengar generasi milenial, udah sering banget ya dengar generasi milenial itu. Mereka yang lahirnya di tahun 1980, antara 1980 sampai 95, itu generasi milenial. Setelah itu generasi alfa ya. Oke, saya bukan masuk di milenial, saya kolonial. Atau mungkin borderline ya, ya beberapa tahun sebelum milenial ya begitu. Nah, saat ini kalau kita bicara generasi milenial, mereka ini mengisi apa? Komposisinya generasi milenial ini itu sekitar 34,1% dari populasi. Jadi cukup besar ya, Bapak Ibu teman-teman semua. Mungkin kalau dilihat data di rumah sakit kita ya nggak jauh beda gitu dengan angka itu ya, atau mungkin lebih besar ininya komposisi usia 25 sampai 30 tahun gitu. Ya. Oke, jadi kita bahas dulu melakukan 4 hal ya. Ada 4 hal ini yang kita bahas ya. Nah, jadi pertama, tell me. Tell me itu bukan telat mikir ya. Ya. Tell me ini begini, generasi milenial itu senang dengan mendengar cerita. Senang mendengar cerita. Jadi jadilah seorang pendongeng ya, pendongeng, storytelling. Ceritakan kepada mereka kisah-kisah yang menggugah, ya, menggugah semangat, menggugah kepedulian, berempati ya dan seterusnya. Dari cerita-cerita itu mereka bisa menangkap makna dan juga harapan-harapan kita pada mereka. Ya, ini kita bisa bikin pelatihan sendiri nih sebenarnya tentang bagaimana storytelling itu ya. Tapi ini satu poin dalam bagaimana kita membimbing para junior ini, khususnya generasi milenial. Mereka senang dengan mendengar cerita, storytelling. Itu yang pertama.
Kemudian yang kedua ini show me. Show me itu begini, Anda perlu jadi role model bagi tim Anda yang junior tadi, yang generasi milenial tadi. Tunjukkan pada mereka bagaimana melakukannya. Jadi mereka ingin ditunjukkan caranya. Bagaimana caranya? Tunjukkan caranya. Ya, hari ini yang paling gampang itu kan googling YouTube gitu ya, cari di YouTube. Di situ ada caranya, ada tutorialnya. Jadilah berikan tutorialnya begitu. Lalu kemudian mereka akan mengerjakan yang serupa atau mungkin membuat lebih baik dari yang Anda kerjakan. Tapi tunjukkan bahwa Anda pun bisa melakukan itu. Gitu. Begini loh caranya, kerjakan seperti ini. Gitu. Show me. Ya. Jadi role model. Gitu. Kalau Anda mengatakan, ayo guys, kita bikin ini dong, video gitu misalnya. Nah, Anda harus belajar bikin video vlogging gitu ya. Nah, yang ketiga, teach me. Ya. Teach me itu adalah begini, ini mengajari, ya, tapi ujungnya itu adalah mengajari mereka untuk menjadi pengganti Anda, gitu. Berikan kesempatan, berikan kesempatan pada mereka, diajari, ya, tapi bukan hanya sekedar diajari teorinya atau sekedar diajari tadi yang show me tadi, bukan, tapi diajari untuk suatu ketika dia bisa menggantikan posisi Anda. Berikan kesempatan pada mereka. Jangan jangan sering-sering atau jangan menunjukkan bahwa mereka itu nggak boleh bikin kesalahan. Gitu. Jangan ditunjukkan seperti itu. Berikan mereka kesempatan untuk tampil, ya, tentu saja setelah diberikan bekalan-bekalan ya. Semua hal ini kan pasti semua itu pasti ada jatah gagalnya. Itu penting kita pegang gitu ya, bahwa semua itu ada jatah gagalnya. Saya pun juga pernah gagal, ya. Dan kalau saya nggak pernah gagal, saya tidak akan sampai di posisi saya hari ini. Gitu. Jadi kegagalan itu juga bagian yang mengantarkan saya pada posisi ini. Itu harus kita sampaikan ke mereka. Berikan kesempatan. Ya. Ajari, berikan kesempatan. Suatu saat kamu akan menggantikan saya. Makanya harus mengambil kesempatan ini, tampillah, gitu. Berikan panggungnya. Gitu. Yang keempat, guide me. Ya. Guide me ini konteksnya adalah ada rambu-rambu yang diberikan pada mereka, ya. Ada pathway-nya gitu, yang diberikan kepada mereka. Nah, ini yang tepat kalau kita rangkum dalam satu kalimat itu, ya, performance management system. Jadi yang sedang kita diskusikan ini, manajemen kinerja ini adalah satu bagian yang sangat penting untuk kita bangun ketika kita berinteraksi dan membimbing para junior. Begitu ya. Nanti kita akan bahas apa saja yang kita perlu akomodasi gitu dalam struktur kesenangan mereka, kecenderungannya seperti apa. Ya, di sebelah ini ya. Oke, jadi itu tadi lakukan 4 hal. Nah, sekarang kita diskusi tentang 5 hal di sini. Kalau di para senior, masih ingat ya, kalau para senior itu yang penting itu attitude kita. Ya. Nah, kalau di junior ini yang penting itu adalah kefahaman kita. Pahami mereka, itu yang terpenting. Apa yang kita perlu pahami, lalu kemudian kita rupakan dalam bentuk pendekatan begitu atau approach kepada mereka. Ada satu tulisan yang dibuat oleh George Brett, yang kemudian dari tulisan itu beliau menyarankan atau
mengendorse satu pendekatan brave management gitu ya, bagaimana kita membimbing begitu para junior ini. Brave itu singkatan dari behavior, relationship, attitude, values, environment. Ya, kita lihat satu persatu sekarang ya. Yang pertama behavior. Ya. Oke. Behaviornya junior itu atau generasi milenial itu, mereka tidak suka ada batasan-batasan yang kaku antara atasan dan bawahan. Nah, itu. Sehingga yang perlu kita bangun itu adalah bangunlah iklim perilaku kesetaraan. Kita menghargai kesetaraan. Kita anggap setara, egaliter, gitu. Sehingga interaksinya bisa lebih terbuka, gitu ya. Interaksinya bisa lebih terbuka. Nah, karena perilakunya itu mereka senang keterbukaan, ya. Ya, sosial media ini kan kita mengajarkan kita tentang salah satu yang penting itu adalah ini terbuka banget. Orang sudah terekspos, ya exposure-nya menjadi sangat meningkat gitu ya. Nah, itu yang pertama dari behavior. Jadi bangunlah perilaku atau kembangkan perilaku yang egaliter begitu ya. Kemudian yang kedua relationship. Relationship ini begini. Jadi tadi saya lanjutkan dari behavior tadi, perilaku menjadi hubungan ya. Hubungan yang dibangun oleh para junior atau millennials itu, mereka sebenarnya suka hubungan yang lebih ya terbuka tadi. Ya. Ya. Kalau behaviornya tidak begitu senang ada batasan yang atasan bawahan, ya. Kalau hubungannya dia lebih senang yang terbuka. Gitu. Dia punya dia bisa diberikan masukan, dia juga bisa memberikan pendapat, bisa berdialog, begitu ya. Relationship yang setara. Gitu. Kemudian yang ketiga, attitude-nya generasi milenial itu sebenarnya positif ya. Mereka senang mendapatkan feedback. Mereka senang mendapatkan feedback, senang diberi tantangan. Jadi berikan mereka challenge ya. Gini guys, kalau kita bisa achieve ini, target kita ini ya, kalau kita bisa achieve nanti kita akan dapat ini, kita bisa begini dan seterusnya. Itu challenge, ditantang mereka. Atau gimana guys, kamu ada ini enggak? Ada usulan nggak yang lebih, ada usulan yang canggih ya tentang ini gitu. Kita kondisinya seperti ini. Tolong berikan ininya usulannya. Gimana guys? Ya. Nah, itu attitude-nya. Yang kemudian yang kelima values ya. Values itu para millennials itu senang bekerja pada perusahaan atau rumah sakit atau klinik yang memperjuangkan nilai. Mereka menghormati nilai, values. Ya, ya ada yang nilai-nilai lingkungan gitu ya. Sehingga kan kita lihat tidak pakai kantong plastik, ya, terus bawa tumbler karena tidak mau beli minuman yang plastik, ada kemasan plastik gitu, jadi bawa tumbler aja gitu ya. Jadi bagi rumah sakit yang atau klinik yang katakanlah ingin menerapkan sertifikasi syariah ya, nah ini generasi milenials ini menarik untuk didekati dengan value spiritual. Kesadaran spiritualnya itu cukup baik sekarang, meningkat. Nah, itu kita sampaikan, kita kokohkan gitu. Nah, kemudian yang kelima environment, ini lingkungan ya. Lingkungan yang tepat buat mereka itu adalah yang lebih bebas ya, seperti tadi behaviornya kan seperti itu ya, tidak senang ada atasan bawahan. Jadi environmentnya lebih bebas, akses informasi yang
cukup besar gitu ya, cukup bebas akses informasinya, bisa ke sana kemari ya. Sebelum pandemi ini kan traveling ya, bisnis traveling itu sangat booming begitu ya. Nah, kemudian ada pandemi, ini slow down ini ya. Tapi itu salah satu hal yang penting kita pahami ya. Jadi kebebasan kerja dari rumah gitu ya, di mana-mana bisa kerja. Nah, itu lingkungan kerja yang mereka sukai. Ya. Saya sendiri sebelum pandemi ini di konsultan itu eh, sudah hampir 2 tahun ya saya membiasakan untuk eh, WFH begitu ya. Jadi begitu ada pandemi, oh iya kita udah biasa ya. Nah yang butuh tantangan ini di rumah sakit ya, khususnya di rumah sakit. Nah, kita bisa diskusi lah di lain waktu ya tentang itu ya. Oke, itu saya kira ini sudah 16 menit. Jadi Bapak Ibu, teman-teman sejawat semua, mudah-mudahan belum bosan ya. Kita karena ini sebenarnya sesuatu yang menarik, berdiskusi tentang leadership itu sesuatu yang menarik. Memang slide-nya nggak begitu banyak, tapi obrolannya yang banyak. Oke, sebelum kita lanjut, kita break dulu. Selamat menikmati break-nya. Silakan.